warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Yogi dalam pembelajaran kimia. Pada kali ini, pada video ini kita akan belajar tentang materi tata nama senyawa hidrokarbon, yakni alkana, alkena, dan alkuna. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa supaya materi yang saya sampaikan saat ini dapat diserap dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Oke, yang pertama, alkana. Alkana ini adalah salah satu golongan dari senyawa hidrokarbon yang memiliki ciri yakni mempunyai ikatan tunggal, ya. Antara karbon dengan karbon yang lain dia memiliki ikatan tunggal. Nah, perhatikan ya di sini karbon satu dengan karbon yang lain dia punya ikatan tunggal, artinya dia masuk dalam golongan alkana. Nah, apabila sebuah senyawa hidrokarbon punya ikatan tunggal, itu artinya jenis ikatannya adalah ikatan hidrokarbon jenuh. Ya, alkana ini termasuk hidrokarbon yang jenuh. Alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 2, di mana nilai N itu adalah menyatakan jumlah atom karbon. Nilainya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Ingat-ingat ya bahwa rumus umum dari alkana adalah CnH2 kali N plus 2. Oke. Sifat-sifat yang dimiliki oleh alkana dalam deret homolognya. Yang pertama, mempunyai sifat kimia yang hampir mirip, mempunyai rumus umum yang sama, yakni CnH2n plus 2 tadi. Nah, perbedaan massa molekul relatif atau MR antara dua suku berurutannya sebesar 14. Dan yang keempat, semakin panjang rantai karbonnya, maka semakin tinggi juga titik didihnya. Oke, ini adalah deret homolog dari senyawa alkana. Nah, deret homolog sendiri itu ya kumpulan-kumpulan senyawa alkana yang diurutkan berdasarkan jumlah atom karbonnya. Mulai dari atom karbon 1, yakni metana, rumus molekulnya adalah CH4. Kalau kita amati, CH4 ini mengikuti rumus umum yang dimiliki oleh alkana tadi, yakni CnH2n plus 2, di mana N-nya sama dengan 1, ya, hidrogennya 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi C1H4 atau CH4, nama senyawanya adalah metana. Kemudian, jika jumlah atom karbonnya 2 atau N-nya sama dengan 2, maka rumus molekulnya sama dengan C2H6. Ya. C, N-nya akan 2, H2N plus 2. N-nya 2, berarti 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 6. Namanya adalah etana. Dan seterusnya sampai C38, propana, butana, pentana, heksana, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa dalam deret homolog alkana ini memiliki perbedaan sifat, ya. Oke, dari sifat titik leburnya jika dibandingkan dengan antara karbon yang satu dengan karbon yang banyak, ya, misalnya C20, C1 sampai C20. Coba diperhatikan di sini ya, bahwa semakin banyak atom karbon, ya, maka titik leburnya akan semakin meningkat. Itu juga berlaku untuk titik didihnya juga semakin meningkat. Massa jenisnya pun juga semakin meningkat. Berarti terjadi keteraturan ya, karena memang ini sebuah deret-deret homolog yang teratur. Ya. Dari C1 sampai C20 selalu naik. Dan itu juga berlaku untuk di atas C20 juga, otomatis titik lebur dan titik didihnya meningkat. Massa jenisnya juga. Nah, itu berpengaruh terhadap wujud dari senyawa tersebut di dalam suhu kamar, suhu ruangan ya, suhu standar kita. Yakni kurang lebih 25-30 derajat Celcius. Jadi metana punya didih negatif 163,9, artinya dia akan mendidih pada suhu sekian, ya, negatif 163. Otomatis kalau di suhu 25 derajat Celcius, pasti auto dia akan berwujud gas. Nah, itu juga berlaku untuk selanjutnya ada etana. Titik didihnya masih negatif, propana juga negatif, kemudian butana juga masih negatif. Artinya adalah dari C1 sampai C4 dalam deret homolog alkana, dia berwujud gas di dalam
dalam kondisi suhu kamar atau suhu ruangan. Ya, hal ini terbukti bahwa saat kalian memakai LPG ya, sebenarnya LPG itu kan di dalamnya mengandung senyawa alkana, yakni propana dan juga butana. Ya, LPG itu kan sebenarnya gas yang dimampatkan sehingga dia berubah menjadi cair. Tapi saat katup dari LPG tersebut terbuka, nah yang keluar itu adalah gas propana dan gas butana karena sudah terjadi perbedaan tekanan. Otomatis dia yang awalnya berwujud cair dengan tekanan yang sangat tinggi itu dan katupnya dibuka, nah, secara spontan dia langsung akan berubah wujud menjadi gas, sehingga yang keluar itu sebenarnya adalah gas. Oke. Dan ini seterusnya mulai dari pentana sudah mulai berwujud cair karena pada titik didihnya adalah 36 derajat Celcius. Pentana, heksana, heptana, oktana, dan seterusnya. Semakin banyak atom karbonnya, maka sifat wujud dari senyawa alkana tersebut akan berubah dari gas cair, dari cair ke padat. Oke. Nah, kita masuk dalam tata nama alkananya. Oke. Cara yang pertama adalah untuk memberi nama dari sebuah senyawa alkana adalah memilih rantai induk. Ya, rantai induk ini mengandung jumlah karbon yang paling banyak dibandingkan rantai yang lain, maksudnya dalam satu struktur senyawa tersebut. Selanjutnya memberikan penomoran karbon, ya, dimulai dari nomor 1 sampai yang nomor terakhir dalam rantai induk tersebut. Kemudian apabila di dalam senyawa karbon tersebut ternyata ada cabang-cabangnya, maka kita harus tuliskan cabang-cabang tersebut terdapat di karbon nomor berapa dan nama cabangnya apa. Ya, oke. Cabang dalam tata nama senyawa alkana yang dimaksud itu adalah alkil. Ya, cabang alkil. Alkil sendiri itu memiliki rumus umum CnH2n plus 1. Sederhananya dia adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Ya, contohnya CH4. CH4 itu metana ya dalam alkana. Tapi kalau dia kehilangan satu atom hidrogennya menjadi CH3, maka bukan lagi metana, tapi metil. Dia bertindak sebagai cabang. Seperti itu. Di luar rantai induk. Oke. Langsung saja kita contoh penamaan senyawa alkananya. Oke. Di sini ada contohnya. Ini sudah jelas bahwa yang diberi tanda abu-abu ini adalah rantai utama dari senyawa alkana tersebut. Kenapa ini yang dipilih? Karena ini adalah jalur rantai karbon yang jumlahnya paling banyak jika dibandingkan dengan jalur rantai yang lainnya. Ya, oke. Saya misalkan di sini. Andaikan ya, kalau kita hitung dari sini, mulai dari sini, ya, jumlah karbonnya kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ini rantai induknya berjumlah 6 karbon. Oke. Andai kita hitung mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, sama juga 6 karbon. Andai dimulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga sama 6 karbon. Kalau dimulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga sama 6. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6 semua berarti. Terus jika rantai karbonnya sama-sama 6 semua, ya, kalau dimulai dari beberapa ujung, maka kita harus menggunakan syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua adalah rantai induk itu harus dekat dengan cabang. Ya. Andaikan ini rantai induknya, maka akan ada cabang di karbon nomor 2. Kalau kita hitung dari sini 1, 2. Di karbon nomor 2 akan sudah ada cabang. Oke. Kemudian, kalau misalnya kita mulai dari atas sini, 1, 2, di sini juga sebagai cabang. Sebenarnya sama aja nilainya. Tapi kalau dimulai dari sini, ini yang agak berbeda. 1, 2, 3. Nah, kalau di karbon nomor 3 baru ada cabang, maka rantai karbon utama yang ini tidak dapat digunakan dalam penamaan senyawa alkana. Yang benar adalah
dari ujung kiri ini sampai ke kanan, atau dari atas belok ke kanan, atau dari bawah kemudian belok ke kanan, itu boleh. Yang dari kanan misalnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama juga 6. Kenapa kok tidak dari kanan? Karena jika dibandingkan di sebelah kiri jauh lebih banyak cabangnya. Nah, seperti itu. Di sebelah kanan hanya ada satu cabang saja. Misalnya kalau dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di karbon nomor 2 ada cabang, tapi setelah itu nggak ada cabang lagi. Di karbon nomor 3 baru nomor 4 kalau dimulai dari kanan ya. Tapi kalau dimulai dari kiri 1, 2, 2 sudah ada cabang, ada 2 cabang juga, CH3, CH3, kemudian karbon nomor 3 ada cabang lagi. Nah, seperti itu. Berarti yang lebih prioritas adalah dari sebelah kiri. Oke. Jumlah karbonnya ada 6, maka dalam deret homolog alkana C6 itu adalah heksana ya. Kemudian selain rantai utama atau rantai induk, yang di luar rantai induk itu disebut sebagai cabang. CH3, CH3 berarti ada metil di nomor 2 dan metil lagi di nomor 2. Kemudian ada lagi cabang etil, ya etil ini cabangnya di nomor 3. Kemudian ada lagi cabang metil di karbon nomor 5. Kalau diurutkan dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian tinggal kita masukkan di dalam penamaannya. Ya, yang pertama kita tuliskan nomor cabangnya dulu, dimulai dari cabang yang diurutkan sesuai alfabet ya. Metil kan di sini ada ada 4 cabang, tapi ada 3 cabang yang namanya sama, yakni metil, metil, metil. Jadi kan namanya sama. Yang beda adalah di etil ini ya. Antara metil sama etil dalam alfabet kan duluan E ya. Jadi etil ini akan menempati posisi pertama dalam penamaan. Jadi kita tulis dulu 3 etil, 3 garis hubung etil, ya. Kemudian garis hubung lagi. Sekarang kita masuk cabang selanjutnya, yakni metil, metil, metil. Karena di sini ada 3 cabang yang namanya sama, maka kita harus menuliskan ketiga nomor karbonnya ya. Jadi kita tulis ketiga nomor karbonnya. 225 berarti 2,2,5 garis hubung trimetil. Diberi awalan dalam huruf Latin, tri artinya 3. 3 metil di sini. Metil, metil, metil. Berarti kan 3 metil. Jadi trimetil. Kemudian setelah itu kalau tidak ada cabang lagi, maka kita tuliskan rantai utamanya, yakni heksana. Jadi 3 etil, 2,2,5 trimetil, heksana. Oke. Selanjutnya kita belajar penamaan untuk senyawa alkena. Nah, senyawa alkena ini adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 antara karbon satu dengan karbon yang lain. Ya, apabila ada suatu senyawa ternyata di dalamnya itu mengandung ikatan karbon rangkap 2, berarti senyawa tersebut membawa sifat dari alkena. Oke. Senyawa alkena ini termasuk senyawa hidrokarbon yang tak jenuh dari jenis ikatannya karena dia memiliki ikatan rangkap, yakni rangkap 2. Alkena memiliki rumus umum CnH2n, di mana N adalah jumlah atom karbon. Khusus untuk alkana saja, N-nya boleh 1, tapi kalau untuk alkena, N-nya mulai dari 2. Ya, karena minimal harus ada 2 karbon yang saling berikatan rangkap 2. Jadi minimal harus ada 2 karbon. Maka nilai N paling rendah adalah 2. Oke, ini adalah deret homolog untuk senyawa alkena. Kita mulai dari jumlah karbon 2. Ya, rumus strukturnya adalah CH2, CH2, rumus molekulnya C2H4, nama kimianya adalah etena. Tinggal diganti diganti kosakata yang belakangnya saja. Yang tadi di alkana kan ada etana ya. Tapi kalau di alkena jadinya etena. Sama-sama jumlah karbonnya adalah 2. Kemudian selanjutnya untuk jumlah karbon 3 ya, ada senyawa propena dengan rumus molekul C3H6. Oke. Dan selanjutnya dari karbon 4 ada 1 butena. Kenapa di sini kok sudah mulai ada angka? Ya. Kenapa? Karena di sini ya, rangkap 2-nya atau ikatan rangkap 2-nya itu berada pada karbon nomor 1. Sehingga nama senyawanya bukan lagi butena saja, tapi harus ada
angka yang menunjukkan letak ikatan rangkap 2 tersebut, yakni di angka 1. Oke, boleh ditulis 1 butena dan seterusnya sampai jumlah karbon yang ke-10, bahkan 11, 12 dan seterusnya. Cukup kita hafalkan atau kita pahamin dari 2 sampai 10 gitu aja sudah cukup ya. 1 butena, 1 pentena, 1 heksena, dan yang terpenting adalah tak kalah penting yakni rumus umumnya yakni CnH2n. Jadi N-nya ya dikali 2 untuk hidrogennya. Jadi C2H4, C3H6, C4H8 dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh senyawa alkena ya. Ini adalah contoh senyawa alkena yang paling sederhana yakni etena. Ada 2 atom karbon berikatan rangkap 2, kemudian masing-masing karbon mengikat 2 atom hidrogen. Kemudian di sini ada propena ya, ada 3 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Ada 1 ikatan rangkap 2 di sini ya, karbon dengan karbon. Yang ini ikatannya tunggal. Oke. Dan seterusnya ini ada contohnya 1 butena ya. Oke. Nah, tata nama senyawa dari alkena ini hampir mirip dengan alkana juga. Jadi mulai dari yang pertama adalah memilih rantai induk. Tapi ada perbedaannya, karena di alkana semua karbonnya berikatan tunggal, sedangkan di alkena ada ikatan rangkap 2-nya. Nah, ikatan rangkap 2 dari alkena itu akan menjadi prioritas, di mana karbon ya, dalam rantai induk ya, yang akan dipilih itu ternyata mengandung ikatan rangkap 2 dan dipilih yang paling dekat, maka itu adalah rantai karbon atau rantai induk yang harus dituliskan atau yang harus diberi nama seperti itu. Setelah memilih rantai induk, memberi penomoran karbon mulai dari karbon nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian memberi nama cabang, memberikan penamaan dan seterusnya. Hampir sama dengan karena tadi, hanya saja perbedaannya pada pemilihan rantai induk. Oke, nanti akan saya jelaskan. Oke, ini adalah contoh dari senyawa alkena. Ya, 3 etil 4,4 dimetil 1 heksena. Oke, coba perhatikan di sini yang diberi blok warna kuning ini adalah rantai induknya ya. Oke. Karbon 1 dimulai dari kanan karena di sini ada ikatan rangkap 2. Ya. Oke, ini yang akan menjadi prioritas kita. Ya. Oke. Kita mulai dari yang karbon 1 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tentukan cabang-cabang yang ada di dalam rantai karbonnya. Di karbon nomor 3 ada CH2, CH3 atau etil ya. Etil ini kalau disederhanakan lagi jadi C2H5. C2H5 itu kan etana yang kehilangan satu atom hidrogen ya, jadi C2H5 itu etil. Sedangkan yang CH3 ini adalah metil. Oke. Metil ada di karbon nomor 4. Ada metil sebanyak 2, berarti mengikuti awalan dalam bahasa Latin ya, 2 artinya berarti diberi awalan di. Ya, kalau 1 mono, kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, 5 penta, heksa, heptaokta, nona, dan 10 deka. Seperti itu untuk jumlah cabang yang sama. Oke. Jadi di sini ada 2 cabang metil dan 1 cabang etil. Oke, selesai penamaannya hampir sama seperti tadi. Ya. Kita urutkan sesuai abjad dulu bahwa etil lebih dulu ya. Berarti kita tulis 3 garis hubung etil, garis hubung. Kemudian cabang selanjutnya ada metil, di karbon nomor 4, maka kita tulis 4,4 garis hubung dimetil, karena metilnya ada 2. Kemudian garis hubung angka 1, garis hubung heksena. Ini adalah rantai induknya. Kenapa ada angka 1? Karena ikatan rangkap 2 ini terletak atau berada pada posisi karbon nomor 1, karbon paling awal ya di sini. Jadi namanya adalah 3 etil 4,4 dimetil 1 heksena. Apabila struktur ini digambarkan dalam bentuk rumus skeletal atau rumus kerangka, maka akan seperti ini hasilnya. Tinggal garis-garis aja, menghilangkan atom karbon dan atom hidrogen. Oke. Selanjutnya kita masuk ke alkuna. Nah, alkuna ini juga termasuk golongan senyawa hidrokarbon tak jenuh.
karena dia memiliki ikatan rangkap. Tapi ini sekarang rangkapnya rangkap 3 ya. Rumus umum dari alkuna sendiri adalah CnH2n min 2, di mana nilai N itu paling minimal adalah 2. Oke, seperti alkena ya. Nah, ini adalah deret homolog dari alkuna mulai dari karbon nomor 2 dan seterusnya sampai 10. Tinggal diganti namanya. Yang kalau alkena tadi kan etena, sekarang jadi etuna, propuna, 1 butuna, 1 pentuna, dan seterusnya. Rumus molekulnya juga mengikuti dari rumus umumnya, yakni CnH2n min 2. Ya. Kalau N-nya 2 maka C2H2, kalau N-nya 3 maka C3H4, dan seterusnya. Oke. Nah, tata nama senyawa alkuna juga hampir sama, sama persis kalau dibandingkan dengan alkena ya. Hanya saja mengganti akhiran ena jadi una gitu karena mengandung ikatan rangkap 3. Oke, ini contohnya. Senyawa ini mempunyai rantai induk atau rantai utama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6 yakni hexuna. Nah, kemudian kita tentukan nomor atomnya dimulai dari mana? Dari sisi kiri atau dari sisi kanan? Nah, kita tentukan dari letak ikatan rangkap 3-nya. Posisi ikatan rangkap 3-nya. Kalau kita mulai dari kiri, maka ini 1, 2, 3. Nah, di karbon nomor 3 terdapat ikatan rangkap. Tapi kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3. Di karbon nomor 3 juga sama, terdapat ikatan rangkap. Berarti kita harus pilih yang mana? Nah, syarat yang kedua, kalau kondisinya sama atau posisinya sama, kita harus melihat cabangnya. Ternyata di sebelah kanan ada cabang di karbon nomor 2. Otomatis nomor karbon yang tepat adalah dimulai dari kanan. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Karena di sebelah kanan atau di area kanan ini lebih prioritas karena ada cabang. Seperti itu. Oke. Jadi ini karbon nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan. Yang pertama ini adalah cabang gugusnya, yakni CH3 metil di karbon nomor 2, maka ditulis 2 garis hubung metil garis hubung 3 hexuna. 3 karena ada ikatan rangkap 3 di nomor karbon 3, yakni 3 hexuna. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk praktek dengan ChemDraw ya. Oke. Kita praktek dengan ChemDraw. Saya akan mencoba untuk menggambar struktur dari alkana dulu. Saya gambar dalam bentuk rumus kerangka. Ya. Misalnya seperti ini. Kalau ini kita kasih karbon, maka di sini adalah CH3 ya. Kemudian yang di sini adalah CH2. Di sini CH2. Di sini CH. Di CH3. Ingat ya, karbon itu mempunyai 4 ikatan kovalen. Nah, jadi kalau di sini tunggal ya, maka misalnya yang di tengah ini dia kan sudah berikatan 3, maka sisa 1 yakni dipunyai hidrogen seperti itu. Kalau yang ujung ini dia kan cuma punya 1 ikatan antara karbon ya, jadi kurang 3 kan, maka 3-nya diisi hidrogen seperti itu. Ini CH, ini CH3, yang tengah ini karena dipakai 2 berarti tinggal 2 CH2, maka di sini CH3. Oke, saya perbesar sebentar. Nah, oke, kita tentukan dulu. Ini adalah senyawa alkana, kita tentukan tata namanya juga. Nah, mulai dari awal kita tentukan rantai utamanya dulu atau rantai induknya. Oke. Oke. Jika karbon awalnya atau karbon nomor satunya kita mulai dari sini, maka ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya punya satu jalur karbon yang jumlahnya adalah 8. Coba kita mulai dari sisi yang lain. Oke, kita mulai dari sini misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Oke. Kalau kita mulai dari sini otomatis tambah kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi pilihan saya tadi sudah benar, ada 8 karbon. Berarti itu adalah rantai induknya atau rantai utamanya. Oke, rantai utamanya sejumlah 8. Rantai induk atau rantai utama. Saya tulis RU begini. Kalau 8 berarti dalam deret homolog alkana adalah oktana. Oke. Selanjutnya kita tentukan nomor atom karbonnya. Nomor karbon satunya dimulai dari sebelah kiri ini atau dari sebelah kanan. Nah, mana jawaban yang tepat? Nah, kita lihat dulu di sebelah kiri sama di sebelah kanan mana yang terdekat dengan cabang ya. Oke. Kalau kita mulai dari kiri, 1, 2, 3, 4, baru ada cabang. Nah, ini cabang. Sedangkan kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, sudah ada cabang. Oh, berarti karbon satunya adalah dimulai dari kanan. Ini adalah karbon 1, ini karbon 2, ini karbon 3, ini karbon 4, karbon 5, 6, 7, dan 8. Oke. Berarti yang ini adalah cabang, ini cabang, ini cabang. Oke, cabangnya adalah metil, metil, dan juga metil. Berarti ada 3 metil alias trimetil. Ya, cabangnya ada metil. Di karbon nomor berapa saja? Di karbon nomor 3, 4, dan 5. Maka kita tulis 3,4,5 trimetil. Oke, itu adalah cabangnya. Jadi tinggal kita tuliskan untuk nama senyawanya adalah 3,4,5 trimetil. Kita tuliskan rantai utamanya yakni oktana. Jadi senyawa tersebut memiliki nama 3,4,5 trimetil oktana. Oke. Itu adalah nama senyawa dari contoh senyawa golongan alkana. Oke, kita mulai dengan senyawa alkena kalau begitu ya. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, cukup ini saya ganti atau saya tambah dengan satu ikatan rangkap 2 seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Oke, saya hapus dulu. Ini jumlah nomor karbonnya. Oke. Terus misalnya ini saya tambah lagi satu lagi. Terus ini karbonnya isinya adalah CH3 gini. Oke. Kita tentukan rantai induknya terlebih dahulu atau rantai utamanya. Oke, rantai utamanya kita cari yang paling panjang atau yang paling banyak jumlah karbonnya. Karena ini adalah ikatan rangkap 2-nya, maka ini yang akan menjadi prioritas. Jadi kita mulai dari yang dekat dengan ikatan rangkap. Maksudnya jumlah karbon yang paling banyak dan juga paling dekat dengan dia. Otomatis kita mulai dari kanan dong. 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Oke. 8 juga. Kalau kita ke atas kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama berarti. Sorry, beda berarti ya. 7 kok. Ini tadi 8 ya. Oke, berarti yang paling panjang tetap di sini ya. Berarti ini adalah rantai utamanya. Oke, rantai utamanya adalah oktena berarti ya. Oktena. Oke. Dalam sistem penamaan senyawa ada sedikit pembaharuan ya untuk senyawa alkena dan juga alkuna, khusus yang mempunyai gugus fungsi. Ya. Di sini kalau kita amati, ini adalah karbon 1, karbon 2, karbon 3. Artinya ada ena di karbon 3. Nah, penamaan senyawa baru itu menggunakan sistem seperti ini. Untuk rantai utamanya dulu ya. Kita tuliskan jumlah karbon dalam rantai induk itu dulu, yakni 8. 8 itu artinya adalah ok. Ya, OKT itu artinya 8 ya. Kalau dalam bahasa Inggris jadi OCT begini.
Nah, dalam bahasa Indonesia ok. Kemudian kita beri garis hubung. Ya. Ada ikatan rangkap 2 di karbon nomor 3, maka kita tulis ok 3 ena seperti ini. Ini adalah pembaruan untuk tata nama senyawa yang mempunyai gugus fungsi. Ya, kalau dulu itu masih seperti ini. Kalau bentuknya kayak gini ya, rantai induknya itu menggunakan nama 3 oktena begini. Nah, tapi di sini ada sedikit pembaruan bahwa angka 3 itu bukanlah untuk ok, tapi untuk enanya. Seperti itu. Jadi, angka 3 itu harus dekat dengan ena atau harus mencirikan bahwa 3 ini untuk ena, untuk alkenanya, bukan untuk oknya. Oknya ini adalah jumlah karbon dari rantai induk itu sendiri. Ada 8, kemudian ada ena di karbon nomor 3. Kita gunakan sistem penamaan yang sudah diperbarui. Oke, kemudian kita tentukan cabangnya. Oke, kita lihat, kita mulai dari sini, 1, 2, 3. Ada cabang metil di karbon nomor 3. Kemudian 4, ada cabang metil juga di karbon nomor 4, berarti 3,4 strip dimetil. Apakah ada metil lagi? Nggak ada. Nah, yang di karbon nomor 5 ini ada etil, karena di sini ada 2 karbon, C2H5 ya, atau CH2CH3. Berarti ini bukan lagi metil ya. Tadi kan awalnya kita bahas dia metil. Ini adalah etil. Berarti kita tulis 5 etil begini. Oke. Tinggal kita tulis rantai utamanya. Rantai induknya. Nama senyawanya. Oke, nama senyawa berarti 5 etil 3,4 dimetil ok strip 3 ena. Oke. Ini adalah tata nama senyawa baru ya. Oke. Dalam sistem penamaan senyawa untuk alkena dan juga alkuna. Oke. Misalnya ada lagi begini. Andaikan di sini saya beri ikatan rangkap 2. Nah, jadi rangkap 2-nya ada double ini sekarang. Oke, bagaimana penamaan senyawanya? Kita hapus terlebih dahulu lagi. Nah, kita mulai dari rantai utamanya dulu. Apakah ada perubahan dari rantai utamanya? Kita cek ya. Kalau kita amati di sini ya, mulai dari ikatan rangkap 2-nya. Di sini ikatan rangkap 2-nya dimulai apabila dia dari kanan, dia akan berada pada karbon nomor 3. Tapi kalau dimulai dari yang sini, ya, dia akan berada pada karbon nomor 1. Berarti ini adalah karbon nomor 1 karena dia lebih prioritas, dia lebih dekat ya dari nomor karbonnya. Jadi ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetap 8. Jadi rantai utamanya adalah ok. Tetapi di sini ada perbedaan. Ada rantai, dalam rantai induknya ada ikatan rangkap 2 ganda. Ada 2 ikatan rangkap 2-nya. Di karbon nomor 1 dan 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di karbon nomor 1 dan nomor 5. Berarti di sini ditulis juga di karbon nomor 1 dan di karbon nomor 5 ada ikatan rangkap 2. Ada ena sebanyak 2. Nah, untuk memberi awalan jumlah gugus fungsi atau suatu cabang yang punya 2, maka diberi awalan di. Jadinya ok 1,5 di ena. Oke. Selanjutnya, kita cek cabangnya. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Di karbon nomor 4 ada cabang etil. Oh, berarti etilnya bukan lagi nomor 5 sekarang, tapi nomor 4. Kemudian di nomor 5 sama nomor 6 ada metil. Berarti metilnya bukan 3, 4, tapi sekarang 5, 6. Sehingga nama senyawanya akan berubah ya, menjadi 4 etil 5,6 dimetil ok 1,5 diena. Cukup panjang ya, karena di sini diena. Oke. Karena di sini ada ikatan rangkap 2 sebanyak 2. Ada ikatan rangkap 2 yang ganda di sini. Oke, itu adalah
penamaan senyawa untuk alkena. Sekarang kita coba untuk senyawa alkuna ya. Kita sedikit ubah di sini. Ini saya ubah. Oke. Ini juga saya ubah. Nah, kalau di sini otomatis kalau dihilangkan ikatannya akan berubah sendiri. Ini saya tambahin lagi di sini satu ikatan. Ini saya ganti dengan CH3. Oke. Kemudian di sini mungkin saya tambah lagi ya dengan CH3. Oke. Kemudian saya letakkan ikatan rangkap tiganya. Ikatan rangkap tiganya saya letakkan di sini ya. Oke. Ikatan rangkap tiganya saya letakkan di sini. Oke, kita tentukan nama senyawanya ya. Yang pertama kita tentukan rantai utamanya dulu. Karena di sini ya ikatan rangkap tiganya ada di ujung ini, otomatis ini adalah karbon 1 ya. Karbon 1, 2, 3, naik ke sini 4, 5, 6, 7, 8. Atau 8-nya ke sini juga boleh sama aja. Sama-sama 8. Oke, berarti tetap ya rantai utamanya sebanyak 8. Kemudian di sini ada ikatan rangkap 3 pada karbon nomor 1. Maka di sini rantai utamanya adalah OX1. Nah, kita ganti dengan una karena alkuna ya. OX1 una. Kemudian kita tentukan cabangnya. 1, 2, 3. Di karbon 3 ada C2H5, ada etil. Oke, di karbon nomor 3 ada etil. Kemudian 4 ada metil. Nah, kita tulis lagi di sini. 4 ada metil. 5 ada C2H5 lagi, ada etil lagi. Tapi kita tulis di sini, kita tambahkan 3,5 di etil, jangan lupa ya. Kemudian habis itu 6 nggak ada cabang, 7 ada cabang, yakni metil. Tapi kita tulis di sini adalah 4,7 dimetil begini. Oke, sekarang sudah lengkap untuk rantai utama dan cabangnya. Kita tulis nama senyawanya. Kita mulai dari cabang yang berurutan atau sesuai dengan alfabet. Oke. Ini ada yang tanya misalnya, Pak, ini sama-sama ini dimetil, ini dietil, sama-sama huruf D di depannya. Nah, kita pakai yang mana dulu? Oke. Huruf depan atau awalan ini tidak mewakili nama dari suatu cabang. Jadi kita tetap menggunakan etil dan metil. Siapa yang sesuai dengan urutan abjad terlebih dahulu. Ya, etil tetap lebih dulu daripada metil ya, karena E lebih dulu daripada M. Otomatis tetap kita tuliskan etil terlebih dahulu, yakni 3,5 di etil, kemudian 4,7 di metil, ya. Terus setelah itu rantai utamanya OX1 una. Oke, ini adalah nama senyawa untuk struktur berikut 3,5 di etil, 4,7 di metil, OX1 una. Oke. Nah, rata-rata ikatan rangkap 3 itu rata-rata ya ada di ujung. Karena apa? Karena kalau di tengah pasti dia tidak bisa membuat suatu cabang. Karena rangkap 3 otomatis dia hanya tinggal sisa satu ikatan kovalennya. Nah, seperti ini. Seperti C ini. C ini sudah nggak punya hidrogen. Kenapa? Karena 4 ikatannya sudah digunakan untuk berikatan dengan atom karbon yang kanan sama kirinya. 1 untuk kiri dan 3 untuk yang kanan. Oke, kalau dia diletakkan di tengah, otomatis dia nggak akan bisa. Ya, bisa pun kalau dia tidak ada cabangnya. Oke. Seperti itu. Jadi rata-rata saja. Oke, untuk senyawa alkuna.
Oke. Demikian untuk video tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkena. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya secara langsung lewat WA ataupun bisa ketik di komen. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.